Pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Bapak Ibu yang terhormat. Pasca aksi protes rapat tertutup RUU TNI Komisi 1 DPR RI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra menjelaskan bahwa ada upaya teror 3 orang tak dikenal yang menyambangi kantor Kontras. Ia juga menyebut adanya teror melalui telepon yang diduga terafiliasi dengan detasemen Intel Angkatan Darat. Intimidasi karena selain kemudian ada 3 orang yang datang ke kantor Kontras, salah satu staf kami itu mendapatkan 3 panggilan dari nomor tidak dikenal gitu ya, yang setelah kami cek ternyata terafiliasi ke Din Intelkam gitu atau detasemen Intel yang berasal dari Angkatan Darat gitu. Jadi kami melihat ada semacam upaya sistematis gitu karena kami berasumsi gitu ya, dalam beberapa waktu terakhir mulai dari Februari sampai Maret gitu ya, kami cukup gencar bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan advokasi terkait dengan pembahasan atau proses untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang TNI gitu ya. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Farah Putri Nahlia bilang akan menjamin jika revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas DPR tidak akan mengkhianati reformasi. Kata Farah, tidak ada satupun pasal yang berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI seperti zaman Orde Baru. RUU TNI ini sangat terbuka dengan masukan-masukan dari masyarakat sipil, dan saya menegaskan, saya jamin yang diresahkan oleh masyarakat seperti kembalinya dui fungsi TNI itu sudah tidak ada lagi. Jadi dalam pasal ini kita sama sekali tidak mengembalikan dui fungsi TNI, dan kemudian juga pasal-pasal lainnya yang katanya kontroversi itu tidak ada sama sekali, saya jamin, dan teman-teman bisa buktikan nanti. Sama sekali tidak. TNI aktif tidak dapat menjabat di KL. Itu bisa saya pastikan. Sebelumnya, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat panca tertutup tentang revisi Undang-Undang TNI bersama pemerintah sejak Jumat hingga Sabtu malam di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. PBHI bilang perubahan itu tidak beralasan serta tidak ada urgensinya. Selain itu juga, pelibatan TNI dalam jabatan sipil justru bisa menimbulkan berbagai masalah. Perlu untuk menolak revisi Undang-Undang TNI kali ini. Kenapa? Karena publik tidak melihat adanya esensi apalagi urgensi bagi perluasan atau penambahan kewenangan TNI. Keterlibatan TNI di ruang-ruang sipil selama ini justru menimbulkan kasus-kasus besar. Kasus korupsi, kemudian terlibat di dalam peredaran narkoba, kemudian penjualan senjata di Papua, dan ini tidak pernah terselesaikan sampai hingga saat ini. Dan inilah yang kita katakan bahwa tidak pernah terjadi evaluasi saat ini, sehingga penambahan kewenangannya tidak berdasar dan harus ditolak gitu. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI kini masih bergulir. Ada beberapa poin yang dibahas untuk direvisi, di antaranya perpanjangan usia pensiun anggota TNI hingga 60 tahun dan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI yang semula 10 kementerian lembaga menjadi ke-16 kementerian lembaga. Tim Liputan, Kompas TV. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI masih menuai polemik. Sebagian masyarakat menilai revisi ini sebagai langkah mundur reformasi. Namun Komisi 1 DPR bilang tidak perlu khawatir terhadap substansi revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas. Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil dari Kontras bilang adanya teror dan ancaman pasca menggeruduk rapat revisi Undang-Undang TNI antara DPR dan pemerintah di sebuah hotel di Jakarta. Lalu, jika publik tidak perlu khawatir, mengapa ada intimidasi dan apakah pembahasan revisi Undang-Undang TNI harus dilakukan tertutup di akhir pekan dan di hotel? Apa urgensinya? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada yang hadir di studio, Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian melalui sambungan daring juga ada anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan juga Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mokhtar. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas. Dan saudara, kami sudah berusaha menghubungi perwakilan Komisi 1 DPR untuk ikut bergabung dalam dialog pagi hari ini, namun hingga kini kami belum mendapatkan respon. Kami akan ke Pak Usman dulu. Pak Usman, bagaimana kemudian kemarin teman-teman Kontras ceritanya didatangi orang, diintimidasi, dan bagaimana respon dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan? Ya, pertama untuk kronologinya ya, itu sekitar tengah malam
jam 00 sekian, 00.15 itu, dan sebelumnya juga beberapa menit sebelumnya, sebelum tengah malam, itu ada serantetan telepon yang masuk ke nomor telepon Bung Andri Yunus dari Kontras. Dan nomor telepon itu tidak ada kejelasan maksud dan tujuannya. Setelah dilacak, ada clue-clue yang menunjukkan ia terafiliasi ke dalam Kodam Jaya di Jakarta, yaitu Detasemen Intelijen. Nah, beberapa deteksi kami juga melihat namanya misalnya mungkin Topan Timur gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu sekitar pukul 2 dini hari Minggu, itu ada beberapa orang, tepatnya 3 orang mencoba masuk ke kantor Kontras mengatasnamakan media massa. Tidak pernah di dalam pengalaman kami ada media massa ingin mewawancarai atau mendatangi kantor jam 2 malam. Ya. Apalagi di tengah komunikasi yang sudah sangat canggih, seharusnya membuat janji terlebih dahulu lewat WhatsApp atau lewat, kecuali ada peristiwa yang mendesak di kantor Kontras, malam itu tidak ada apa-apa gitu. Jadi itu membuat ketakutan, menimbulkan kecemasan. Nah, kalau menimbulkan kecemasan, ketakutan kalau ke rumah Anda misalnya datangi jam 2 malam tanpa ada janji, orang-orang yang tidak jelas dengan mengatasnamakan sesuatu yang tidak jelas, itu adalah intimidasi. Pukul 4 juga demikian halnya. Pukul 6 pagi, 7 pagi, itu juga muncul lagi beberapa orang yang ada di depan kantor Kontras. Pada saat yang bersamaan di depan Fairmont Hotel, di sekitar Hotel Fairmont tempat di mana proses pembahasan panja itu berlangsung, ada sejumlah kendaraan yang kami lihat terafiliasi dengan Komando Operasi Khusus TNI, Koopsus. Nah, ini pengerahan yang sebenarnya tidak tepat, karena Koopsus itu adalah satuan elit yang di tahun 2019 dibuat oleh peraturan presiden dan keputusan Panglima TNI untuk mengatasi mendeteksi ancaman-ancaman besar. Misalnya ancaman terhadap kedaulatan negara, ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa, atau ancaman terhadap integritas teritorial negara gitu. Nah, ini adalah satuan elit yang terdiri dari Tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan Laut, dan Tentara Angkatan Udara. Jadi 3 matra. Dianggap ancaman dong Pak ini berarti Kontras dan juga koalisi masyarakat sipil. Protes-protes, katakanlah protes masyarakat sipil ingin tetap meminta DPR agar menghentikan pembahasan di Hotel Fairmont dihadapi dengan militer gitu. Apalagi dengan Komando Operasi Khusus. Saya kira ini berlebihan gitu. Jadi wajar kalau rekan-rekan koalisi masyarakat sipil meletakkan itu sebagai tindakan-tindakan intimidatif. Gitu. Diintimidasi, ditelepon, kemudian didatangi, kemudian dijaga juga di Fairmont dengan Komando Operasi Khusus. Kemudian ada juga laporan dari Satpam Dilaporkan Hotel. Secara pidana. Gitu. Itu bagaimana dari koalisi masyarakat sipil? Tadi malam kita bahas, hampir seluruh organisasi yang ada di dalam masyarakat sipil kita membahas dan kita menyiapkan strategi pembelaan, termasuk juga mendesak pihak kepolisian untuk menghentikan cara-cara seperti ini. Ini jelas sekali usaha untuk membungkam kritik atau suara-suara kritik publik gitu ya. Dan setidak-tidaknya kami ingin tetap fokus pada substansi penolakan RUU TNI, terutama pasal-pasal yang memang bermasalah. Jadi kami juga tidak ingin kemudian perhatiannya beralih dari masalah RUU TNI ke masalah pelaporan pidana di kepolisian. Kami mengerti yang memberikan laporan itu adalah karyawan keamanan dari Fairmont. Mungkin disuruh, mungkin saya tidak tahu ya. Tetapi saya kira ini adalah bagian dari cara-cara lama untuk meredam suara-suara kritis masyarakat terhadap sebuah kebijakan itu. Baik. Karena itu kami meminta agar cara-cara seperti ini dihentikan. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sudah dengar ada laporan dari Satpam Hotel tersebut untuk melaporkan teman-teman dari Kontras, Pak Yusuf? Terima kasih. Sejauh ini memang kami sudah mendapatkan informasi terpantau ada laporan polisi di Polda Metro Jaya, SPKT Polda Metro Jaya terkait pada tanggal 15 April ya, terkait dengan adanya peristiwa di Fairmont Hotel pada tanggal 15 April itu juga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami sendiri juga memantau adanya peristiwa yang menurut teman-teman Kontras mengalami satu
dugaan intimidasi ataupun teror. Ini kami terus pantau dan cermati. Dan memang ini tentu dalam situasi di mana demokrasi kita sedang menghadapi satu tantangan. Nah, tentu kami sebagai pengawas kepolisian dalam hal ini memastikan dan meyakinkan bahwa di kepolisian sendiri kan ada komitmen pemolisian demokratik, yang salah satu prinsip pemolisian demokratik itu adalah menjunjung dan menegakkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketika ada laporan polisi yang pada tanggal 15 April ini, ya tentu kita harapkan dan kita dorong dipastikan bahwa respon terhadap laporan kepolisian itu berada dalam prinsip-prinsip pemolisian demokratik, dicermati betul, tidak terburu-buru untuk disikapi apakah memang dengan dilakukan pencermatan, penelitian ada satu peristiwa yang diduga tindak pidana yang itu diperlukan tindak lanjut penyelidikan. Tentu yang itu yang kita pastikan, yang kita dorong kepada Polda Metro Jaya untuk cermat dan hati-hati menyikapi laporan polisi, meskipun laporan polisi tentu hak setiap warga negara ketika melihat sesuatu yang itu diduga ataupun indikasi adanya peristiwa pidana, tentu itu menjadi hak dan satu sisi juga kewajiban. Tapi sekali lagi kita harapkan dan kita pastikan kepolisian Polda Metro Jaya dipastikan menjalankan prinsip-prinsip pemolisian demokratik di dalam memproses laporan polisi tersebut. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada kemungkinan dari pihak Kontras atau Koalisi Masyarakat Sipil juga ikut melaporkan balik, dari polisi juga harus menerima, seperti itu Pak? Ya tentu, itu juga bagian dari hak masyarakat, hak individu ketika melihat satu peristiwa, mengalami atau mendengar adanya peristiwa yang diduga ada peristiwa pidana, itu juga merupakan hak dan juga merupakan kewajiban untuk melaporkan. Kami tentu sangat mengapresiasi nantinya apabila dari pihak teman-teman Kontras akan melaporkan kepolisian, sehingga kepolisian juga punya dasar untuk menindaklanjuti. Sejauh ini memang tentu dari pihak kepolisian, karena ini sudah ada di dalam pemberitaan bahwa dari teman-teman Kontras mengaku ada mengalami intimidasi dan teror, ini juga terpantau. Hanya bagaimana respon selanjutnya tentu sebaiknya memang ada laporan kepolisian. Baik, baik. Saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, terkait dengan laporan dari teman-teman Satpam di hotel pada tanggal 15 Maret 2025 ini, kemudian kalau Anda melihat dari peristiwa yang kemarin ada interupsi di hotel tersebut oleh teman-teman Kontras, apakah memang bisa tanda kutip dikatakan ada pelanggaran di sana? Pasal-pasal yang kemudian dilaporkan tadi ada pasal 172, 503, 335, bahkan 217. Bagaimana Mas Uceng? Saya kira begini ya, paling pertama kita harus tarik ke akarnya. Akar problem ini adalah karena DPR melakukan pembahasan secara tertutup. Coba Anda bayangkan, bahkan kalaupun Anda anggota DPR yang berjanji katanya bahwa ini tidak ada yang namanya dui fungsi, tapi kan itu terjadi karena tidak adanya transparansi. Sampai sekarang kita sulit mengakses mana sebenarnya dokumen resmi atau pembahasan terakhir oleh para anggota DPR. Mana bunyi pasal yang asli, karena di beberapa media sendiri tersebar dengan versi yang berbeda-beda. Ini kan seperti trauma ya, ini kan seperti trauma yang kita alami berulang kali di berbagai undang-undang belakangan terjadi gejala seperti ini, kayak kejar tayang gitu. Gejala di mana undang-undangnya dibuat tanpa melalui sebuah proses aspirasi yang memadai, partisipasi yang memadai. Kalau kita baca putusan MK itu kan sebenarnya sudah menggariskan bahwa harusnya ada meaningful participation. Ya. Bahwa setiap pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada hak untuk didengarkan, hak untuk diperkembangkan, dan hak untuk dijelaskan. Ya. Dan itu sudah diadopsi juga di pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh DPR. Nah, pertanyaannya adalah kenapa DPR yang sudah mengadopsi itu di pasal 96, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa berkaitan dengan Undang-Undang TNI. Nah, pertanyaan besar itulah yang membuat kenapa ada pertanyaan soal apa yang sedang disembunyikan.
apa yang sedang mencoba dirusak di dalam proses yang tertutup itu. Baik. Nah, artinya begini, apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil itu adalah bukan baranya, tapi adalah semacam konsekuensi dari ketertutupan. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan teman-teman masyarakat sipil, sebenarnya adalah proses menyatakan haknya soal aspirasi dan partisipasi itu. Dia menyampaikan bahwa tolong ditutup pembahasan ini yang tidak partisipatif, lalu kemudian buka partisipasi. Supaya kemudian partisipasi terbuka, aspirasi terbuka, serta transparansi soal apa yang sedang dibincangkan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang sedang akan dibuat, itu kemudian bisa diketahui oleh publik. Baik. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi kami koreksi kembali Pak, berarti untuk laporan ini tanggal 15 Maret ya Pak ya, bukan tanggal 15 April karena kita masih belum masuk bulan April. Pak Yusuf, tapi kalau kita bahas kembali tadi soal laporan, kalau misalnya memang ada yang merasa itu adalah intimidatif, misalnya teman-teman Kontras datang ke hotel untuk mengganggu rapat, kenapa bukan teman-teman dari Panja yang melaporkan teman-teman Kontras? Kenapa harus satpam dari hotel tersebut, Pak Yusuf? Iya, jadi dikoreksi 15 Maret ya laporannya yang kita dapatkan informasi. Nah, ya tentu ini kan kaitannya dengan hak ya. Ya kita tidak bisa mengatur-atur, mengintervensi. Nah, apakah ini harus yang membuat LP Panja? Untuk itulah kami sebagai pengawas kepolisian yang bersifat eksternal ini ya mendorong dan memastikan bahwa di dalam merespon LP tersebut betul-betul cermat. Nah, betul-betul cermat bagaimana sebenarnya posisinya. Ya, kalau soal Panja dan sebagainya kaitannya dengan yang melakukan rapat itu, tentu juga nantinya apabila memang di dalam proses pencermatan itu dari pihak kepolisian perlu juga bekerja sama dengan Mahkamah Kehormatan Dewan, karena bagaimanapun mekanisme tata tertib rapat itu kan diatur di dalam tata tertib DPR. Apa yang dikatakan rapat Panja dan bagaimana sifat rapat itu, apakah rapat tertutup atau terbuka terkait dengan rapat pembahasan RUU. Nah, ketika itu rapat memang harusnya terbuka, tentu setiap orang bisa mengakses ketika itu terbuka. Nah, ini kan tentu terkait dengan rapat, tapi tentu pihak kepolisian dalam hal ini ketika ada laporan polisi yang disampaikan dari pihak Satpam Fairmont Hotel, yaitu tentu perlu dicermati di dalam merespon agar tidak terkesan terburu-buru, tidak terkesan nanti ada keinginan untuk melakukan kriminalisasi. Sekali lagi apa yang saya maksud tadi ini adalah dalam situasi demokrasi menghadapi tantangan. Oleh karena itu, komitmen pemolisian demokratik yang ada di kepolisian itu benar-benar dijalankan, yang salah satunya adalah menjunjung dan menghormati hak asasi. Baik. Saya ke Pak Usman lagi. Pak Usman, ini kan yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil adalah rapat yang tertutup, seperti ada yang mungkin disembunyikan seperti itu. Apakah itu kekhawatiran dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, padahal teman-teman DPR juga sudah bilang tidak akan ada dwi-fungsi TNI di sini? Ya, pertama kalau tidak akan ada dui fungsi, sebenarnya pengertian dui fungsi itu kan dua peran, dua fungsi dari TNI, baik itu urusan pertahanan maupun non-pertahanan. Nah, kalau kita periksa rapat Panja di Fairmont Hotel, sampai dini hari saya mendapatkan secara tertutup naskahnya, justru sudah ada pasal-pasal yang disetujui yang berhubungan dengan peran TNI di luar urusan pertahanan. Pasal-pasal apa tuh Pak yang kira-kira mereka sudah ya, misalnya setujui? Pasal tentang penugasan TNI dalam urusan di luar pertahanan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah narkotika misalnya gitu. Atau pasal menyangkut penempatan TNI aktif atau anggota TNI aktif di jabatan-jabatan sipil. Bahkan juga jabatan sipil yang sebenarnya sangat limitatif di dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, sekarang mau diperluas, tidak lagi 10 kantor, melainkan sampai 15 kantor. Jadi pasal-pasal itu sudah menjadi semacam kesepakatan di dalam Panja untuk kemudian disahkan nantinya. Dan itu artinya pasal-pasal itu menunjukkan ada peran atau ada fungsi lain selain fungsi sebagai alat pertahanan dari TNI. Jadi
jaminan pernyataan tadi tidak kredibel karena tidak dibuktikan dengan perkembangan naskah pembahasan yang disetujui di dalam panja di Hotel Fairmont itu. Tapi kalau menurut Anda, Pak Usman, kalau misalnya kita lihat beberapa tahun belakangan atau selama ini kita cermati bahwa di beberapa lembaga seperti misalnya BNPB misalnya memang sudah ada TNI aktif yang ada di sana. Itu kemudian selama ini juga tidak ada protes, tidak ada yang merasa terusik. Kemudian kenapa baru sekarang ada gunjang-ganjing seperti ini? Sebenarnya kalau dilacak, misalnya pemberitaan Kompas, baik itu harian Kompas maupun kompas.com, itu ada protes-protes itu. Tapi diabaikan dengan argumen bahwa oh itu sudah ada peraturan presidennya, seperti dalam kasus Mayor Teddy misalnya. Itu kan posisi jabatan politis sekretaris kabinet, tiba-tiba dikeluarkan peraturan presiden untuk menempatkan Teddy yang tidak mengundurkan diri seolah-olah bukan lagi di jabatan politis seperti sekretaris kabinet, melainkan di bawah sekretariat militer. Nah itu sebenarnya keputusan yang keliru dan menyalahi undang-undang yang lebih tinggi gitu. Ada azas lex superiori derogat legi inferiori. Itu undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang atau hukum yang lebih rendah. Peraturan presiden itu dikesampingkan, tidak bisa dipakai. Sama halnya dengan penunjukan TNI aktif sebagai direktur utama Bulog oleh keputusan Menteri BUMN, itu juga salah gitu. Tapi lebih parah lagi, komunikasi dari Menteri BUMN, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat beda-beda dalam soal ini. Panglima bilang harus mundur katanya. Nah, Panglima mengatakan harus mundur. Kasat mengatakan sudah tidak lagi berdinas. Sekarang menjadi staf khusus Panglima TNI. Ini yang benar yang mana? Gitu. Jadi komunikasi istana ini kalau mengutip Mas Budiman Danurejo, mantan Pimret Kompas, komunikasinya sangat buruk. Tidak ada koherensi antara instansi, antara pimpinan instansi baik kementerian maupun lembaga, termasuk di jajaran TNI, apalagi Kasat. Kasat mengatakan mereka yang khawatir akan difungsi TNI di dalam RUU TNI itu otaknya kampungan. Bayangkan diksi yang digunakan itu, diksi yang saya kira tidak sepantasnya disampaikan oleh seorang jenderal. Karena diksi itu artinya kita terbelakang, kita kurang ajar, kita tidak terdidik. Coba dibaca Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Dan ini sebetulnya kesalahan para perumus. Seolah-olah kata kampungan itu adalah kata yang berkonotasi negatif. Itu harus dikoreksi. Seolah-olah orang yang di kampung, ya. Saya lahir besar di Jakarta, tapi orang tua saya orang kampung. Saya yakin Pak Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, orang tuanya atau leluhurnya juga orang kampung. Yang jadi pertanyaan, kata-kata itu keluar dari orang yang seharusnya tidak mengeluarkan kata-kata itu dan seharusnya punya kapasitas dan juga kapabilitas. Tapi Pak Usman, kalau kita melihat misalnya TNI bilangnya, oke, saya punya kapasitas, saya punya kredibilitas di sini, saya bisa memimpin lembaga ini, itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak Usman, karena kita akan bahasnya usai jeda berikut ini. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.